menyampaikan pertanyaan itu ke Mas Riko langsung gitu. Pada dasarnya itu manusia itu nggak ingin benar-benar bahagia. Ya kan, mereka hanya ingin melindungi dirinya sendiri, entah dengan cara dapat wanita cantik, entah dengan kaya, entah dengan ingin istrinya balik, entah dengan ingin apalah, banyaklah keinginannya pasti. Dan semakin banyak keinginan yang tidak disadari, pasti kita semakin menderita. Ya kan? Semakin banyak keinginan yang tidak disadari ya Mas? Tidak disadari, dan seringkali kita nggak sadar karena kita mengira kita adalah keinginan tersebut. Padahal keinginan juga sama kayak matahari, muncul dan tenggelam. Kalau kita biarkan tenggelam, justru kemudian, ya kan? Harusnya kita jadi CCTV gitu aja. Ya, CCTV. Tapi dengan berusaha jadi CCTV, nggak jadi CCTV. Iya sih. Trikinya di situ. Iya, trikinya di situ. Triki banget emang. Oke. Lanjut selanjutnya gimana tadi? Selanjutnya mana? Iya, selanjutnya. Iya, itu kan belum ketemu kan jawabannya. Ya, apa ya? Yang paling penting itu kita harus meniadakan idealisme di kepala kita. Nah, kita itu ingin pasangan kita A, B, C, D, E, F, G, H kan? Ya enggak? Jadi, terus misal ada cewek atau lawan jenis yang sesuai dengan idealisme kita lah. Wah, ini sesuai sama idealismeku. Iya. Nah, yang tak tanya, apakah kita beneran jatuh cinta dengan orangnya atau dengan pikiran kita sendiri? Oke. Nah, ketika kita mungkin hidup bersama atau tinggal bersama atau pacaran atau tiba-tiba jadian lah sama orang tersebut, selang seminggu atau 3 bulan, ya sekitar itu loh, pasti kita merasa tertipu. Oh, ternyata kamu nggak seperti yang tak pikirkan. Nah, pertanyaannya, yang menipu orangnya atau kita menipu diri sendiri? Iya. Artinya, ketika kita masih ada, kenapa? Intinya itu pertanyaannya kenapa? Kenapa kok kita punya idealisme di kepala kita? Karena kita belum mencintai diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi parameter kita sudah benar-benar mencintai diri kita sendiri itu saat kemudian kita bisa menerima diri kita apa adanya. Iya. Termasuk segala suatu kejadian yang menimpa kita terima utuh. Nah, yang dimaksud menerima diri apa adanya itu apa? Biasanya orang trikinya di situ, mengira kalau diri kita itu dibagi dua. Oh, aku harus menerima diriku. Padahal enggak. Maksud dari menerima diri sendiri itu adalah menerima pengalaman internal apapun yang hadir. Pengalaman internal itu berupa pemikiran, perasaan, dan tubuh. Artinya ketiganya diterima. Jadi tayangan emosi, tayangan pikiran, tayangan tubuh diterima. Ketika kita bisa menerima itu, ya kita bisa menerima tayangan yang ada di dalam diri orang lain. Intinya itu, kalau kita bisa menerima tayangan kita, cinta akan muncul. Tiba-tiba datang. Tapi kalau kita belum menerima, ya nggak bisa. Kalaupun datang ya kita menderita. Intinya kan kita nggak ingin menderita. Kalau nggak ingin menderita ya harus menerima. Ketika sudah menerima ya tinggal kamu maunya apa gitu kok. Baru intensimu akan bekerja. Menerima pengalaman internal yang ada dalam diri kita. Ketika kita menerima, otomatis kita berada sebagai yang di belakang. Kita nggak terlibat ke dalam tayangan kan? Kayak layar loh. Kita sebagai penyaksi ya. Kita sebagai penyaksi. Nah, ketika kita berusaha sebagai penyaksi itu juga gagal. Oh iya sih, paham. Iya kan? Karena kita ya menjadi penyaksi kan. Sejak awal. Ya. Tidak ada effort untuk menjadi kan maksudnya. Oke. Nah, pada saat kemudian kita sudah menerima diri kita apa adanya, ya kan, terus kemudian kita mendapatkan, kita bisa berbagi cinta dengan pasangan gitu kan. Meskipun itu tidak pasangan atau siapa aja misalnya, kadang kan kita melekat bahwa seolah-olah yang membuat diri kita bahagia itu dari pihak eksternal, even itu adalah orang yang kita cintai gitu. Nah, yang menyebabkan itu apa dan solusinya bagaimana supaya kemudian kita bisa kembali sesuai dengan fitrah. Nah, yang menyebabkan kenapa kok kita terikat secara eksternal adalah karena kita menolak
menolak pengalaman internal kita. Ketika kita menolak, kita menderita kan. Nah, kita mengira, berasumsi, pikiran kita berasumsi kalau aku menderita gara-gara aku kurang, ya enggak? Ketika kurang, aku ingin lebih, aku narik dari orang lain, padahal ketika ditarik juga tetap kurang. Tapi ketika kita bisa menerima pengalaman internal, ya udah selesai.